Ini langsung dipantau loh Pak. Langsung dipantau oleh kementerian. Nggak tahu sekolah lain ada. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di MLH TV. Dalam podcast kali ini saya menghadirkan dua narasumber yang berperan penting dalam terselenggaranya acara Job Fair kemarin. Yang pertama ada Bapak Agus sebagai Ketua BKK SMK Muhammadiyah Lemah Abang, dan narasumber yang kedua ada Bapak Lasman sebagai sebagai Wakahubin, ya Wakahubin di SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Baik Bapak-bapak, terima kasih atas waktunya hari ini. Jadi podcast kali ini sebenarnya kita ini akan mengulik sedikit kegiatan kemarin nih, ya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi teman-teman barangkali yang nggak tahu, SMK Muhammadiyah Lemah Abang itu sudah menyelenggarakan Job Fair yang kedua ya Pak ya? Yang kedua. Tanggal 27 kemarin ya Pak ya, tanggal 27 kemarin. Tahun sebelumnya juga kita mengadakan acara yang sama di SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan menanyakan nih seputar tentang BKK dan Hubin atas terselenggaranya acara kemarin. Baik, sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu kan nih? Ya, terima kasih kami udah diundang Pak. Ini sebelumnya istimewa ya. Kemarin ngundang buat podcast kita nggak bisa ya. Oh iya. Jadi sibuk banget ya. Oke, Ya, jadi harus dijadwal dulu Pak. harus jadwal dulu. Jadi sebenarnya ini bapak-bapak ini tuh luar biasa sibuk, nggak tahu so sibuk. Jadi udah kayak pejabat. Susahnya melebihi pejabat ini. Jadi teman-teman saya tuh telepon ya berkali-kali, Pak, ayo Pak Job Fair Pak, Job Fair apa? Podcast. Tapi, mohon maaf Pak, saya sibuk Pak, harus ke Indramayu. Hari ini juga dibatasi katanya sampai jam 12. Luar biasa ya. Ini memang ketua BKH kita sama Wakahubin kita itu benar-benar selalu keluar ruangan kayak wajib di luar ya. Pokoknya ketua BKK dan Wakahubin itu wajib di luar, nggak boleh di sekolah lama-lama ya. Baik Pak, langsung aja nih, nggak usah bercanda nih. Aduh. Tapi Pak, ini Pak, saya memperkenalkan dulu nih dari sponsorship dari kemarin Job Fair selenggaranya. Woi, ada sponsor Pak? Ada banyak Pak. Apa aja tuh Pak? Ada Top Coffee. Ada Top Coffee ya. Wah ini jadi podcast kali ini kita disponsori oleh Top Coffee. Kemudian Pak? Dan Bonte. Ada Bonti. Ya ini Bonti ya. Wah terima kasih Bonti dan Bonti. Ya. Kemudian ada Gatsby. Ada Gatsby. Pixie. Ada Pixie. Baik. Satu lagi kita nggak tampilin itu mie sedap Pak. Oh mie sedap. Ya, dan kemarin juga di Job Fair kita menyalurkan bakat dari siswa-siswi kami Pak. Itu kayak di masyarakat terkenal UMKM. Jadi UMKM siswa ya Pak ya. Iya. Jadi intinya untuk bagaimana mental anak supaya jiwanya jiwa wirausaha ada. Mudah-mudahan jadi bos Pak. Amin. Jadi SMK selain mencetak lulusan yang siap kerja, juga mencetak lulusan yang siap berwirausaha. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Ininya BMW Pak. BMW apa tuh? Mobil ya. Apa tuh BMW? BMW bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Luar biasa Bapak BKK kita kali ini ya. Oke, langsung aja Pak pertanyaan Pak. Siap. Tanpa bertunggu lama-lama nih. Barangkali para penonton kepo kegiatan kemarin. Pertama, Bapak BKK dulu nih. Apa sebenarnya tujuan dari Job Fair di SMK Muhammadiyah Lemah Abang? Yang pertama tujuannya adalah mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Cirebon. Itu yang jadi tujuan dari diadakannya Job Fair yang bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, khususnya bagi siswa-siswi SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Ya, lebih itunya adalah Kabupaten Cirebon Pak ya, lebih luasnya. Kemudian
untuk kami sendiri supaya kita ada silaturahmi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Cirebon Timur tuh ada apa aja. Jadi kita tahu nih Pak, dengan adanya job fair dan difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja, pihak sekolah mengetahui ada perusahaan-perusahaan apa, ternyata banyak juga nih. Cirebon Timur khususnya ya. Karena kan ada di Cirebon bagian tengah ada, bagian barat ada. Gitu. Kemudian mempertemukan antara perusahaan dengan Sanaker Pak. Tujuan. Mempertemukan perusahaan dengan calon tenaga kerja. Ya. Itu sih. Jadi tujuan pertama teman-teman dari Bapak Ketua BKK itu untuk mengurangi angka pengangguran ya. Jadi SMK Muhammadiyah itu membantu bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan membantu mengurangi angka pengangguran di wilayah Cirebon Timur ya. Khususnya umumnya untuk seluruh masyarakat Cirebon mungkin ya Pak ya. Betul. Oke, luar biasa sekali ya Bapak BKK SMK Muhammadiyah ya. Oke, kepada Bapak Hubin nih, Bapak Hubin kita nih. Jadi Bapak Hubin ini terlibat secara langsung ya dalam acara job fair kali ini ya. Tentunya dengan timnya, tim BKK dan tim Hubin. Oke, Bapak Lasman ya, bagaimana persiapan yang telah dilakukan oleh tim Hubin untuk job fair tahun ini? Untuk persiapan job fair kali ini berbeda dengan job fair tahun sebelumnya ya Pak Ajar ya, karena memang kita waktunya kita sangat mepet ya Pak Gus ya, kurang lebih 1 bulan ini. 1 bulan kurang Pak? Kurang ya? Wah, luar biasa, 1 bulan kurang. Kurang ini kita memang benar-benar push dari komunikasi ke industrinya, publikasinya, terus kerjasama dengan disnakernya, sampai ke sponsorship dan acara di dalam job fair tersebut. Pokoknya apalagi 1 minggu terakhir sebelum hari buat masuk ke job fair itu kita lembur terus Pak Ajar. Lembur terus sampai malam. Luar biasa. Belum terlaksananya kegiatan job fair ini. Padahal rumah kita di Cirebon. Cirebon ya. Tapi demi suksesnya acara ini kita mengorbankan waktu, tenaga pikiran, keluarga ya. PP Cirebon di Cirebon Timur ke Cirebon Kota. Luar biasa ya. Jadi memang acara job fair tahun ini tuh agak berbeda makanya dari tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya itu kita prepare-nya itu beberapa bulan sebelumnya ya. Tapi tahun ini itu mungkin sebulan juga enggak ya Pak ya? Kurang ya. Jadi kurang dalam waktu sebulan kita harus menyelesaikan semua pekerjaan untuk mensukseskan acara job fair. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, sementara kalau dari Ketua BKK-nya sendiri nih dengan timnya persiapannya apa aja nih? Banyak Pak, karena kan kita sekarang sudah paperless untuk job fair itu, termasuk pada saat masuk ke area job fair itu menggunakan barcode. Ya, kita mempersiapkan link, kemudian komunikasi dengan perusahaan-perusahaan job campaign. Kita sampai ke kabupaten, provinsi tetangga, yaitu di Jawa Tengah, Brebes tepatnya, kita job campaign ke sana. Ada beberapa PT tapi belum goal, tapi insya Allah dengan kita silaturahmi insya Allah ada rezeki yang lain Pak. Amin. Nah gitu, tapi alhamdulillahnya tercover juga dari perusahaan-perusahaan yang ada di Cirebon Timur. Kemudian kemarin juga ada yang canvassing sampai ke Kerawang Pak, cuman tapi belum bisa join. Nggak tahu kenapa kan gitu, tapi insya Allah sukses acara yang kemarin. Banyaklah persiapan, walaupun ya itu tadi pulang malam pasti sampai badan pegel sebenarnya. Pengen dipijit ya, nanti tinggal telepon aja biasa gitu ya. Pak Dai ya? Pak Dai ini dipromosikan ya, nanti tinggal via telepon ya Bapak Dai ya. Jadi alhamdulillahnya tim kita kompak, jadi persiapan lumayan bagus, walaupun ada cewek ya. Tim kita ada 1 cewek sampai malam juga. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Pak Lasman juga luar biasa. Nggak tahu nginep kan ya? Nginep kayaknya, Pak Lasman nginep ya. Setengah dua, betul setengah dua nih. Tapi ini gini, Bapak ya. Masih ada beberapa, bahkan ada WA ke saya dari teman-teman, bahkan dari beberapa alumni bilang, ada job fair mah ini katanya formalitas gitu ya. Nah, bohongan, cuma cari-cari keuntungan. Nah,
menghadapi statement kayak gitu nih, bagaimana tanggapan dari Bapak Hubin dulu deh? Ya. Kalau untuk tanggapan seperti itu memang tanggapan dari setiap orang ya, mungkin dia pernah ikut joker atau enggak. Cuman biasanya untuk joker di kita itu, kita memang komunikasi job canvassing ke perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan tenaga kerja atau karyawan gitu kan. Tidak hanya semena-mena untuk numpang nama atau cuma sekedar membantu sekolah melaksanakan joker gitu. Tidak, kita memang betul-betul mencari dan bekerja sama dengan perusahaan yang memang benar-benar mau merekrut. Yang pertama, yang kedua dari jumlah lowongan pekerjaan dan tenaga yang dibutuhkan berapa, kita ada datanya semua. Sampai pada saat kegiatan job fair selesai, itu kita akan berkomunikasi dengan perusahaan untuk meminta data nama yang mendaftar. Terus data nama anak yang dipanggil untuk mengikuti tes psikotes atau wawancara sampai ke tanda tangan kontrak, Pak. Jadi tindak lanjut lah bahasanya Pak Gus ya. Jadi memang posisinya itu nggak hanya melaksanakan job fair semata-mata untuk menggugurkan kewajiban, tetapi memang intinya untuk mempertemukan antara Canaker dengan perusahaan untuk saling berinteraksi supaya si Canaker tidak kebingungan, banyak pilihan opsi yang bisa mereka lamar. Itu Pak aja. Ya. Nah, dari Bapak BK menghadapi kayak gitu gimana tuh? Kemarin juga ada Pak yang langsung interview, langsung gitu Marco. Ya, memang langsung interview, kemarin ada foto-fotonya, nanti kita upload di medsos kita. Kemudian kita juga udah komitmen pada saat technical meeting dengan perusahaan-perusahaan. Komit ya, kami butuh data siapa aja yang diterima, minimal siapa yang dari yang dipanggil, kita untuk mengekspos ke medsos kami. Ya sejujurnya kami juga nggak mau pengen diteror terus sama Canaker, Pak. Iya pasti ya. Aduh, malam-malam sampai jam 12 malam ini selanjutnya gimana ya Pak? Bahkan kemarin ada yang meneror juga. Meneror? Namakan apa? Gurunya? SM atau apa? Oh aduh. Itu joker tahun kemarin ya Pak Gus ya? Iya betul. Tapi ya kita insya Allah dikawal terus ini karena memang kita bertanggung jawabannya ke Disnaker juga. Ini langsung dipantau loh Pak. Langsung dipantau oleh Kementerian Tenaga Kerja Kementerian ya. Nah kemarin tuh data juga udah diminta sama perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja di bidang informasi pasar kerja Pak. Kemarin juga datang dari pusat ya Pak. Jadi setiap ada job fair sekarang langsung dipantau Pak. Langsung pantau. Dari Kementerian karena memang nanti makanya kami akan terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang sudah kemarin ikut job fair Pak. Bahkan tahun kemarin job fair pun kita sudah menyerahkan ya Pak Gus ya. Menyerahkan. Data dari hasil tindak lanjut job fair kemarin itu ke Disnaker ya. Datanya masih ada di kita. Jadi satu lagi Pak. Apa tuh? Kita ini dianggap sebagai yang terbaik. Yang terbaik. Laporan job fair. Disnaker job fair. Luar biasa. Jadi bahkan terbaik nih. Jadi contoh. Nah, dari sekolah lain yang mau melaksanakan job fair itu komunikasi ke kita ya Pak. Luar biasa. Ada yang datang langsung, ada yang Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi untuk menghadapi statement kayak seperti itu ya. Jadi memang kan kadang perusahaan itu butuhnya berapa, tapi jumlah pencari kerja luar biasa banyak. Jadi mereka yang tidak terpanggil beranggapan bahwasannya job fair ini nggak serius, bohongan gitu ya, karena merasa dia tidak dipanggil nih. Padahal ada orang lain yang dipanggil gitu. Apalagi sebenarnya job fair di SMK Muhammadiyah Lembah Abang ini tuh resmi dari Disnaker. Ya Pak ya? Bukan mandiri. Jadi pasti ini beneran ya teman-teman ya, bukan sebuah formalitas buat ngangkat nama, tapi memang benar-benar job fair yang diadakan oleh Disnaker bekerjasama dengan SMK Muhammadiyah Lembah Abang. Kabar baiknya SMK Muhammadiyah Lembah Abang itu sekolah percontohan ya Pak ya, untuk mengadakan job fair. Jadi sekolah-sekolah lain yang mau melaksanakan job fair itu belajarnya atau sharingnya di SMK Muhammadiyah Lembah Abang. Bahkan bukan hanya di Cirebon, di luar Cirebon juga ya. Tetangga provinsi Pak. Provinsi. Belajarnya ke sini. Iya. Luar biasa. Dari Jawa Tengah ya Pak. Jawa Tengah. Brebes Pak. Tepuk tangan dulu dong. Ya, ini untuk mengantisipasi itu kami itu komunikasi dengan selain tadi di technical meeting karena ada beberapa yang tidak hadir Pak. Jadi komunikasi pas acara job fair ya kami tanyakan nantinya pemanggilan ada apa? Apakah by WA, by email atau by phone gitu. Jadi biasanya apa yang kalau pemanggilan
Ya Pak, kami biasa pakai ini. Jadi ditanyain satu-satu Pak, stand Pak. Oke. Ditambah nanti juga kami juga udah meminta komitmen bahwa tolong data yang mau dipanggil share ke kita akan share ke medsos kita. Oke. Jadi ketika acara Job Fair itu setelah selesai dilaksanakan, kita tetap memonitoring ya Pak ya? Iya. Luar biasa itu. Jadi kita tetap memonitoring sampai dengan si pencari kerja tersebut dapat kerja, nanti siapa yang dipanggil kita juga dicatat ya Pak ya? Loh, gitu. Bukan dapat kerja tapi dapat panggilan. Dapat Pak. panggilan ya? Nah, Oke. Tapi diingat perusahaan itu ada kebutuhan yang cepat, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kemarin itu memang ada beberapa yang memang jangka menengah dan ada jangka panjang. Maksudnya jangka menengah itu ya beberapa bulan baru dipanggil, ada tes Pak ya. Atau jangka panjang berapa bulan, lebih dari 6 bulan baru dipanggil. Itu Pak kemarin. Jadi saya tahu dari format dari Disnaker kayak gini. Makanya ya tunggu informasi akan kami share kalau memang ada pemanggilan. Gitu. Jadi ya, mudah-mudahan kami berharap tidak terulang dengan yang tahun kemarin Pak. Apa tuh? Tahun kemarin itu ada satu perusahaan memanggil Canaker yang daftar banyak lumayan, hampir 1000-an lah, karena memang padat karya. Nah, tapi yang dipanggilnya nggak ada yang datang Pak. Sehingga perusahaan itu komplain ke dinas Disnaker. Disnaker menyampaikan ke kami gitu. Jadi kami mau gimana Pak? Anak mungkin pengen pada saat daftar ke Job Fair taruh atau keliling-keliling masukin. Kemudian mana yang bagus, mungkin dari segi salary atau dari segi pekerjaan, akhirnya milih yang lebih bagus. Sehingga yang ini ditinggal. Jadi gitu ya. Jadi memang banyak yang tidak diketahui oleh para pencari kerja, dikiranya begitu ngelamar tinggal panggilan. Ya, padahal memang perusahaan kan ada yang tadi ya Bapak, ada yang jangka menengah sampai jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Gitu. Jadi teman-teman juga harus memaklumi kalau saya beberapa kali gitu melamar nggak pernah panggil, ya mungkin seperti itu ya. Jadi memang ada hal-hal yang tidak kita ketahui karena ketika Job Fair itu kita hanya memfasilitasi dan memonitoring ya Pak ya. Nah selebihnya ya itu bagaimana si perusahaan mengolah data para pelamar gitu. Makanya kemarin juga ada Pak dari Indofood Pak, saya nanya, Bu butuh berapa? 1 loker, tapi yang daftar 50. Ada dari Indomarko buka 15 yang daftar 300. Lah bayangin ya. Jadi memang luar biasa Pak. Iya, jadi memang mungkin tapi itu bentuk dari antusiasme para pencari loker. Mereka masih mempercayakan ikut Job Fair di SMK Muhammad Dalam Abang. Makanya kan lebih baik capek bekerja daripada capek mencari kerja Pak. Iya benar-benar gitu, Pak. Jadi yang sudah dapat kerja jangan terlalu banyak mengeluh ya Pak ya. Karena ngeluh boleh, ngeluh boleh. Jadi bahkan yang pengen, yang masih nganggur aja pengen kerja gitu, yang udah kerjanya ngeluh terus pengen keluar. Wah, jadi kita harus selalu bersyukur ya Pak ya intinya. Tapi kalau pengen nggak mau kayak gitu jangan ngeluh ya wirausaha Pak. Wirausaha. Pola pikirnya berarti harus pola pikir pengusaha. Bos. Oke. Gitu. Jadi ditargetkan saya bekerja ini sekian tahun selanjutnya jadi bos. Oke. Bapak Hubin, Pak Lasman, berapa jumlah perusahaan yang berpartisipasi di acara Job Fair kemarin Pak? Kemarin itu di acara Job Fair kita kan memang posisinya pas masuk lewat barcode ya Pak ya, lewat online. Jadi untuk pendataan update segala macam peserta yang masuk itu kita pasti selalu ada, dan total dari pagi sampai sore itu 1012 peserta. Itu untuk peserta. Nah ini untuk perusahaannya jumlahnya? Kalau untuk perusahaan itu dari awalnya sebenarnya ada 16. Hamin 1 ada yang mau ikut Pak. Hamin 1. Waduh. Bahkan itu sore itu Pak. Jadi total ada sekitar 17 perusahaan. 17 perusahaan tambah dengan 3 LPK. Jadi 20 lah ya. Hampir 20. Jadi tadi untuk perusahaannya sendiri 17 yang bergabung ditambah dengan 3 LPK. Ya, jadi totalnya ada 20. Nah, jumlah peserta yang
ikutnya sendiri tadi berapa Pak? 1012 pencakar. 1012 pencari kerja, luar biasa dalam satu hari ya Pak ya? Betul. Itu kalau tahun kemarin karena 2 hari itu jumlahnya 4.000 lebih ya Pak ya? 4.000 lebih. 4.500. 4.500 ya? kurang lebih. Segitu ya Pak ya? Kenapa tahun ini lebih sepi? Karena memang bukan lebih dikit Pak ya. Kalau tahun kemarin kita job fair-nya itu pertama kali Pak. Pertama kali? Yes. Iya. Betul. Sekarang semua kabupaten mengadakan juga ya? Betul, bukan hanya sekolah Pak, tapi dinas tenaga kerjanya mungkin karena tutup kan dari kementerian harus mengadakan job fair. Oke. Karena untuk mengurangi pengangguran Pak mungkin udah. Jadi saking banyaknya job fair juga, anak-anak udah pada masuk ke job fair ke sekolah ini, ke dinas ini, gitu tuh Pak, anak kebagi. Oke, jadi memang sebelum kita melaksanakan juga sudah ada job fair yang telah dilaksanakan oleh sekolah lain ya Pak ya? Sekolah lain, kabupaten lain juga ya. Jadi memang terpecah, tapi nggak apa ya Pak, itu untuk membantu juga ya angka pengangguran. Jadi tapi tetap di SMK Muhammadiyah kegiatan job fair ini selalu bekerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan. Itu sih intinya ya Pak ya. Oke, pertanyaan terakhir Pak, closing statement lah atau sebelum ke closing statement, satu pertanyaan lagi Pak. Ini ada nggak Pak nih alumni SMK Muhammadiyah yang langsung keterima kerja Pak? Kemarin sih ada satu HRD yang meminta Pak, kalau ada saya minta satu cewek PTAI ya Pak, minta persyaratan good looking, nanti kirim CV-nya langsung interview, langsung diterima. Langsung diterima. Ya luar biasa. Jadi apalagi sebenarnya yang pemirsa ibu-ibu adik-adik ragukan dari SMK Muhammadiyah Lemah Abang ya, dengan segala kelebihannya, dengan segala fasilitas yang kami tawarkan, dengan segala kemudahan, kita selalu BKK terutama dari BKK dan Hubin selalu memberikan peluang-peluang usaha dan wirausaha. Ya, jadi teman-teman, adik-adik, ibu-ibu ya yang masih bingung anaknya mau sekolah kemana, sebenarnya kami sudah menawarkan, kami sudah memberikan yang terbaik untuk pendidikan anak bapak ibu semuanya. Jadi kalau masih ragu silahkan tanya-tanya dulu ya. Bapak ya, tanya-tanya dulu. Jangan beli kucing dalam karung. Jangan beli kucing dalam karung. Jadi kalau misalkan masih ragu nih, silahkan datang. Biarpun misalkan nggak mau daftar dulu tapi mau lihat-lihat tuh boleh banget. Ya siapa tahu dengan segala lihat, oh iya ternyata SMK Muhammadiyah ini dengan segala fasilitasnya memang sangat menunjang dalam hal pendidikan. Betul. Bukan hanya pendidikan, kita juga memikirkan bagaimana anak setelah lulus. Nah makanya di setiap jenjang barusan kemarin ya, itu ada pemetaan ini anak kemana condongnya. Oke. Dalam hal bekerja Pak ya. Iya. Gitu. Minat dan bakat ini. Minat dan bakat. Nah, gitu. Di SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Nggak tahu sekolah lain ada. Iya. Jangan ragu. Tunggu apa lagi ya? Dan satu lagi nih. Ini ya keunggulan dari SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Ada yang namanya kelas BKK. Oke. Ini kelas BKK. Kita di kelas BKK itu mempelajari persiapan atau tes psikotes pada saat mau masuk kerja. Bukan hanya itu, kita juga udah mengikuti perkembangan zaman. Gimana kalau tes tes di ini gini pakai link apa ini kita ajarin. Tambah ada pelatihan interview, psikotes, kemudian medical check up juga, kemudian pemberkasan, didampingi sampai lolos. Itu untuk yang ke perusahaan. Kalau untuk ke abdi negara khususnya TNI Polri, kita ada latihan TNI Polri fisik. Iya, bareng sama ya bekas dari TNI juga, Purnawirawan yang latihnya. Angkatan Laut yang latih. Langsung dari Purnawirawan TNI Angkatan Laut. Dan tiap tahun itu pasti ada aja yang tiap tahun selalu ada. Itu harus garis bawah itu ya. Ada. Oke. Jadi kalaupun pengen jadi abdi negara mah silakan di sini gitu Pak. Gitu loh. Iya. Jadi bukan hanya latihan fisik juga, diajari juga psikotes masuk ke TNI Polri juga Pak. Bahkan sampai ke yang mau kerja ke luar negeri ya Pak. Luar negeri juga difasilitasi. Ada, kita kerjasama dengan beberapa LPK. Nah dengan segala
kemudahan. Apa lagi, Bang? Ada lagi. Wah, ini kalau kita lanjut ya bisa segala kemudahan, bisa berjam-jam ya, Pak ya. Nah, luar biasa nih, itu bukti SMK Muhammadiyah Lemah Abang itu unggul ya. Kalau mau melanjutkan, kami juga bisa mengarahkan Pak. Kalau misal melanjutkan kuliah, Oke. ya, ada di kami ada relawannya Pak, relawan KIP. Ajar sendiri. Iya boleh itu ya. Relawan KIP ya. Jadi kalau pengen kuliah yang gratis gitu Pak ya. Iya, betul. Gratis, akan dibimbing sehingga dapat beasiswa Beasiswa. KIP. Kemudian yang di negeri juga Ya, di negeri juga. dibimbing Pak. Nanti. Jadi ya BMW itu Pak, ya wirausaha kita udah mulai. Iya, betul. Kalaupun pengen nanti terbentur modal ya kita bisa bicarakan. Tapi kan Aduh. sebatas kemampuan Pak. Iya, betul Pak. Kalau bisa MM-an, Ayo. MBR Pak. Mending wirausaha gitu. Jadi dengan segala kemudahan fasilitas yang ditawarkan ya, jadi apalagi sebenarnya yang membuat bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua siswa atau adik-adik nih tidak memilih SMK Muhammadiyah Lemah Abang. Betul. Ya Pak ya. Jadi makanya itu sebelum adik-adik nih mau daftar kemana, cari tahu dulu ya, jangan beli kucing dalam karung gitu ya. Kita insya Allah kita tidak akan mengecewakan dari segi fasilitas yang ditawarkan dengan segala kemudahan yang kita tawarkan. Beasiswa yang ada di SMK Muhammadiyah Lemah Abang juga itu mempermudah orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Terakhir, ada nggak closing statement nih dari Bapak Ketua BK atau Bapak Hubin? Enggak bagus. Aduh, ditembak kayak gini. Aduh, apa tuh closingnya tuh? Baru 2 skenario ya. Jadi mungkin untuk closing statement dalam podcast kita kali ini, tadi satu bagus, jangan beli kucing dalam karung. Gitu. Dan satu lagi mungkin ini Pak, bekerja keraslah di usia muda. Lebih baik itu daripada bekerja keras di usia tua Pak. Oke, lebih baik Bekerja keras di usia muda. Betul. Lebih baik mandi keringat di masa muda, Yes. ya daripada mandi air mata di masa tua. Luar biasa. Terima kasih. Ada Pak Lasman. Ngikut aja deh. Oke, terima kasih kepada Bapak Ketua BKK Pak Agus dan Bapak Wakal Hubin SMK Muhammadiyah Lemah Abang Pak Lasman atas waktu dan kesempatannya. Podcast kali ini disponsori oleh Bonte. tadi ya Bonte. Diminum dulu. Aduh, terima kasih Bonte. Terusnya ada top kopi ya. Ada kopi, ada mie sedap, Wix, Gatsby dan Pixie gitu ya. Jadi ada gudai juga ya. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.